Pada pekan yang lalu, malam Kamis yang lalu, yang rasanya baru saja berlalu, kayaknya baru kemarin sore, ternyata sudah 1 pekan, sudah 7 hari lamanya. Kita masuk pada bab baru, yakni tentang keyakinan dan tawakal. Keyakinan dan tawakal itu 2 kata yang saling melekat, tidak mungkin terpisah antara satu dan keduanya. Semakin orang keyakinannya tinggi, maka beriringan tawakalnya juga tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya namanya Mudarijus Salihin. Disebutkan dalam kitab itu menjelaskan makna keyakinan. Beliau menjelaskan dalam hubungannya dengan keimanan. Keyakinan menempati posisi yang sama seperti posisi roh terhadap jasad. Jadi saling melekat satu dengan yang lain. Adanya roh, jasad bisa berfungsi. Kalau jasad sudah ditinggalkan roh, maka tidak ada artinya apa-apa. Itulah penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terkait dengan keimanan dan keyakinan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan di antara mereka itu a'immah itu pemimpin yang juga bi amrina, yang memberi petunjuk bi amrina dengan melalui perintah kami. Karena selama mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka meyakini ayat-ayat kami. Itulah Quran surat As-Sajdah atau surat yang ke-32 ayatnya 24. Ibu bapak saudara Allah, terkait dengan keyakinan dan tawakal juga kita dapati di dalam awal surat Al-Baqarah yang sudah sering familiar. Familiar itu sudah akrab di telinga kita. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Walladzina, dan orang-orang yang beriman. Ini merupakan ciri dari orang yang takwa kepada Allah. Disebutkan di sini, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad wa ma unzila min qablik,
dan apa-apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka meyakini terhadap dari akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin kepada Allah bahwa Nabi pernah diturunkan kepadanya kitab Al-Quran. Kita meyakini Al-Quran. Kita juga meyakini kitab-kitab yang sudah pernah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Itu kita yakini semua kitab itu. Persoalan ternyata sekarang kitabnya berbeda dengan yang dulu. Nah, itu sudah bukan urusan kita. Yang penting kita meyakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabi. Itu yang penting. Kita meyakini Injil, Zabur, Taurat adalah kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Kitab Taurat disebut kitab Perjanjian Lama. Kitab Injil disebut dengan istilah Perjanjian Baru. Apapun istilahnya, yang penting kitab itu pernah diturunkan oleh Allah. Dan kalau sekarang sudah berubah, tidak seperti dulu lagi, itu bukan menjadi urusan kita. Yang penting sekarang kitab yang terakhir diturunkan oleh Nabi-Nya, yaitu oleh Allah kepada Nabi-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Berarti kalau sudah datang Al-Quran, kitab sebelum Al-Quran itu menjadi kitab yang out of date. Out of date itu apa istilahnya? Sudah expired. Jadi umatnya Nabi Muhammad ikut Al-Quran. Kok ada umatnya Nabi Muhammad pun ikut kitab selain Al-Quran, itu berarti sudah expired. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad ikutnya kitab Al-Quran. Kalau ada orang ikut bukan Al-Quran, berarti itu bukan umatnya Nabi Muhammad, tapi umatnya mungkin Nabi sebelumnya. Baik, teman-teman, terkait dengan istilahnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi yang mengistilahkan keyakinan dan tawakal itu sebagai roh dan jasad, maka yang namanya keyakinan itu adalah roh jiwanya. Keyakinan adalah roh bagi semua amalan hati. Kemudian semua amalan atau perbuatan hati adalah roh bagi semua amalan perbuatan anggota tubuh. Jadi saling kuat menguatkan. Dengan kata lain, Imam Nawawi menjelaskan keyakinan itu adalah ilmu yang tidak mengandung keraguan sama sekali, sekaligus menjadi iktikad atau keyakinan atau kepercayaan. Menurut Imam Nawawi, yang namanya keyakinan al-i'tiqad itu terdiri dari 3
lapisan atau 3 tingkatan keyakinan. Apa saja yang 3 itu? Imam Nawawi menyebutkan ada yang namanya ilmu yakin, ada yang namanya hakul yakin, dan ada yang namanya ainul yakin. Kita mendapati istilah-istilah itu di dalam surat Al-Mungkin Bapak masih ingat. Ada hakul yakin, ainul yakin, surat Al-Takatsur, Al-Mu'minun, Al-Kafirun, Al-Mu'minun, Al-Mu'minun. Kalau saudara kamu, makalah saudara kamu. Karena lautaklamuna ilman latarawuna yakin, summa latarawunaha ainal yakin. Jadi istilah yakin. Jadi ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin. Yang disebut ilmu yakin dikatakan di sini perumpamaan yang pertama, yaitu ilmu yakin seperti pengetahuan. Seperti pengetahuan kita bahwa kita yakin bahwa di suatu lembah terdapat air. Itu dalam ilmu yakin kita. Di suatu lembah ada air. Sedangkan yang kedua, aku yakin kita melihat wujud airnya. Dan yang ketiga, air yakin kita langsung melihat air itu. Jadi ada pengetahuan, ada hakikatnya, dan ada ainulnya. Ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin. Umpamakan kita yang ilmu yakin itu kita yakin bahwa di suatu lembah ada air. Itu ilmu yakin. Kemudian hakul yakinnya kita melihat wujud airnya. Kemudian yang ketiga, ainul yakin kita mendapatkan air, kita langsung merasakan minum air. Jelas. Baiklah, kembali kepada kata tawakal dan yakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Ibu bapak saudara Allah, melalui ayat kedua di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan, menginformasikan kepada kita kenapa sikap orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa waktu terjadi ada perang Al-Ahzab atau dikenal dengan perang Khandaq.
Padat atau perang kondak. Ketika itulah para tentara kaum kafir atau orang-orang musyrik dan bangsa Yahudi yang bergabung mereka hendak menumpas habis kaum muslimin, kaum yang mereka meninggal dalam perang kondak. Namun demikian, ternyata keyakinan perang ini menghadapi orang-orang yang kafir sebanyak itu tidak ada rasa gentar sekali. Mereka yakin betul bahwa akan datang pertolongan Allah. Walaupun jumlah mereka sedikit, tapi dengan jiwa yang luar biasa dapat mengalahkan jumlah yang banyak. Jadi di dalam hati mereka itu disebutkan di ayat itu, mereka tidak goyah sama sekali. Bahkan Allah mengatakan, "Kami bi'atin qalilatin ghalabat bi'atan katsiratan bi'idznillah." Berapa banyak terjadi peristiwa bahwa ada golongan yang sedikit itu dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dengan jumlah yang sedikit itu, orang-orang Muslim tidak ada keraguan sedikit pun. Malah mereka begitu yakin, sangat yakinnya bahwa inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya terhadap mereka. Akhirnya terwujud kemenangan yang mereka peroleh. Walaupun mereka jumlahnya sedikit, tapi bisa mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya. Itulah keyakinan kalau sudah mantap dan disertai dengan tawakal kepada Allah, maka tidak akan ada keraguan. Karena kita kemudian tidak harus dalam urusan orang, urusan dalam kehidupan sehari-hari itu demikian. Kalau seperti kata hikmah, tidak mengetahui hasilmu uang berhasil. Kalau